Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Khairun Nur Natasya, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 2B, non-reguler. Di sini saya akan membuat video tentang soal ujian akhir semester kemarin, mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin. Baik, soal yang pertama, apa sebenarnya tujuan dari mata kuliah pengantar studi Islam? Kemukakan pendapat Anda. Menurut saya, pengantar studi Islam merupakan mata kuliah dasar di perguruan tinggi Islam sebagai pengantar untuk memahami Islam secara luas dan juga lengkap dengan membahas dasar-dasar ajaran Islam serta cara atau pola pemahaman ajaran Islam yang berkembang di kalangan umat Islam. Kegunaan mempelajari pengantar studi Islam sangatlah banyak. Di antaranya bisa lebih memahami hakikat Islam secara lebih ilmiah, sistematis, dan juga kritis. Karena itu, dia akan memberikan pemahaman yang lebih baik dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Soal yang kedua, jelaskan 3 hal akidah syariah. Soal kedua, ruang lingkup dan pembidangan studi Islam menurut Profesor Dr. Rosihon Anwar MAG ada 3, yaitu akidah, syariah, dan juga akhlak. Pertanyaannya, jelaskan 3 hal tersebut. Lalu, bagaimana hubungan antara akidah, syariah, dan juga akhlak? Perkuat jawaban Anda berdasarkan hadis atau Al-Quran. Saya jawab, akidah secara bahasa berasal dari kata aqdun, yaitu ikatan, pengesahan, penguatan, kepercayaan, atau keyakinan yang kuat. Pengikatan dengan kuat, keyakinan, dan penetapan. Kata akidah juga dapat mengandung arti ikatan 2 utas tali dalam satu buhul, sehingga menjadi satu buhul yang menyebabkan buhul tersebut menjadi tersambung. Dengan demikian, akidah secara bahasa dapat diartikan sebagai ketetapan hati yang tidak akan ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan, baik itu ketetapan hati, baik itu benar maupun salah. Adapun pengertian akidah secara istilah sebagaimana dirumuskan oleh Ibnu Khaldun adalah ilmu yang berisi argumentasi rasional atau akali tentang akidah keimanan dan bantahan terhadap paham-paham bid'ah yang menyeleweng dari keyakinan-keyakinan ulama salaf dan juga ahlus sunnah. Yang kedua ada syariah. Secara bahasa kata syariah yaitu jalan menuju sumber air. Adapun secara istilah syariah menunjukkan pada makna jalan yang terang, aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Penelusuran terhadap kata syariah dan turunnya dalam Al-Quran juga mengisyaratkan pada makna, aturan, dan undang-undang. Oleh karena itu, Ar-Raghib Al-Isfahani mengatakan bahwa syariah mengandung arti sebagai aturan atas hukum yang diciptakan oleh Allah. Yang ketiga ada akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, jamaknya adalah akhlak. Secara bahasa, kata ini mengandung arti tabiat, perangai, dan juga agama. Kata ini mengandung sisi-sisi persesuaian dengan kata kholak yang berarti kejadian dan erat hubungannya dengan kata kholik yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti yang diciptakan. Mengenai definisi akhlak ini, Ibnu Al-Jauzi menjelaskan bahwa al-khuluq adalah etika yang dipilih seseorang. Dinamakan khuluq karena etika itu bagaikan karakter pada dirinya. Dengan demikian, khuluq adalah etika yang menjadi pilihan dan diusahakan seseorang. Adapun etika yang sudah menjadi tabiat bawaannya dinamakan al-khayam. Akidah, syariat, dan juga akhlak merupakan 3 hal yang tidak bisa dipisahkan, sebab dalam tataran pikiran prakteknya, ketiganya menyatukan secara utuh dalam pribadi seorang muslim. Sekali lagi harus ditegaskan bahwa akidah merupakan dasar atau pondasi, sedangkan syariat dan juga akhlak bagaikan bangunan yang dibangun atas dasar akidah atau keimanan.
Akidah adalah pekerjaan hati, sedangkan syariat dan akhlak adalah pekerjaan jasmani. Berdasarkan penjelasan tersebut, kesempurnaan Islam adalah tercakup dalam ketiga aspek ajaran tersebut. Adapun dalil akidah terdapat pada Quran surah An-Nur ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Fa'in tawallaw fa'innama alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Yang artinya, katakanlah, taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Adapun dalil syariat terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Yang artinya, itulah batasan-batasan hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan juga Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kesenangan yang agung. Adapun dalil akhlak terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Yang artinya, ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan juga orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan juga tunaikanlah zakat. Akan tetapi jika kamu berpaling atau mengingkarinya, kecuali sebagian kecil darimu dan kamu masih menjadi pembangkang. Soal yang ketiga, studi Islam ternyata tidak hanya dipelajari di negara-negara muslim saja seperti Indonesia dan juga Malaysia, namun ternyata dipelajari juga oleh negara-negara non-muslim juga seperti Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia, dan juga lain sebagainya. Menurut Anda, apakah mempunyai tujuan yang sama antara negara muslim dengan negara non-muslim dalam hal tujuan mempelajari studi Islam? Jika memang sama atau beda, apa yang menjadi alasan mereka mempelajari studi Islam? Saya menjawab, adapun kajian Islam di Barat cenderung menggeneralisasi fenomena yang berlaku pada masyarakat muslim. Kajian-kajian tentang Islam di Barat dimotivasi kepentingan-kepentingan politis. Kritik ini paling populer hingga saat ini. Dalam konteks ini, menurut argumen para pengkritik, kajian-kajian tentang Islam dilakukan untuk melanggengkan dominasi Barat terhadap masyarakat Muslim, antara lain dengan menciptakan citra tidak benar dan distortif tentang Islam dan masyarakat Muslim. Ketakutan Eropa tentang revolusi Islam pada abad-abad silam, misalnya, dihidupkan kembali melalui Clash of Civilizations. Kajian tentang Islam di Barat cenderung merupakan upaya melestarikan kebenaran yang dicapai atas nama kehidupan intelektual dan dana akademis yang tidak atau hampir tidak mempunyai dengan kenyataan yang hidup. Sedangkan tujuan kita, orang Islam, pelajar Islam adalah untuk mendalami agama Islam yang lebih luas sebagai landasan hidup ke depannya. Soal yang keempat, apa hukum mengkonsumsi atau memakai narkoba? Haramkah? Karena narkoba tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemukakan pendapat Anda. Menurut saya, narkoba haram dikonsumsi dan disalahgunakan karena ilatnya adalah iskar atau memabukkan.
bukan sebab najis. Jika ada yang mengatakan ganja tidak haram, maka itu adalah suatu kekeliruan. Apa yang terjadi pada peminum khamr, toh terjadi juga pada pengguna ganja ataupun narkoba, yaitu rasa tenang, ngefly, memabukkan. Narkoba menjadi haram akibat penyalahgunaan dan adanya efek buruk yang ditimbulkan pada fisik dan jiwa seseorang. Sebagaimana slogan yang sering kita dengar, mari katakan tidak pada narkoba. Soal yang kelima, menurut Profesor Dr. Rosihon Anwar, MAG, secara garis besar penafsiran Al-Quran dilakukan dengan menggunakan 4 metode, yaitu ijmali, tahlili, muqarron, dan juga maudhu'i. Apa yang dimaksud dari keempat metode tersebut? Dan soal yang kedua, tafsir Jalalain itu menggunakan metode yang mana di antara 4 metode tersebut? Jelaskan. Baik, metode penafsiran Al-Quran ada 4, yaitu metode tahlili. Metode ini adalah yang paling tua dan paling sering digunakan. Menurut Muhammad Baqi Sadr, metode ini disebut dengan metode tajzi. Adalah metode yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat Al-Quran sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Yang kedua ada metode ijmali atau global. Metode ini adalah berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan juga global dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. Urutan penafsirannya sama dengan metode tahlili, namun memiliki perbedaan dalam hal penjelasan yang singkat dan tidak panjang lebar. Keistimewaan tafsir ini ada pada kemudahannya sehingga dapat dikonsumsi oleh lapisan dan tingkatan kaum muslimin secara merata. Sedangkan kelemahannya ada pada penjelasan yang terlalu singkat sehingga tidak dapat menguak makna ayat yang luas dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Yang ketiga ada metode muqarrin. Tafsir ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari objek yang diperbandingkan itu. Yang keempat ada metode maudhu atau tematik. Tafsir ini berdasarkan tema, yaitu memilih satu tema dalam Al-Quran untuk kemudian menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut. Baru kemudian ditafsirkan untuk menjelaskan makna tema tersebut. Metode ini adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan satu, yaitu bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya, selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat lain, kemudian mengambil hukum-hukum darinya. Adapun metode yang digunakan dalam kitab tafsir Jalalain adalah metode ijmali atau bisa juga dinamakan dengan metode global. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.